Nah, baiklah, Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, sidang taklim yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majlis zikir yang penuh berkah. Sudah siap Ibu-ibu nih? Sudah aman tempat duduk? Ayo. Kalau sudah, mari kita fokus. Tinggalkan pembicaraan dunianya sebentar dulu. Ya, nanti setelah kajian baru mulai lagi. Ya, selama kajian pembicaraan dunianya di stop dulu ya. Baiklah Bapak Ibu, pagi ini kita akan bahas ayat dan hadis yang di dalamnya Allah menyebutkan dan nabinya juga menyebutkan orang-orang yang akan dibangunkan Allah istana untuknya di surga. Jadi dalam Al-Quran dan hadis Nabi disebutkan paling tidak ya, ada 8 manusia tuh yang akan dibangunkan istana di surga. Ibu ya, kita akan bahas itu ayat dan hadis yang di sana Allah dan Rasulnya menjanjikan bahwa ada orang-orang tertentu yang akan mendapatkan istana di surga. Pembahasan kita akan dimulai di surat Al-Isra 21. Surat 17 ayat 21. Nah, apa kata Allah di surat Al-Isra ayat 21? Ya, surat 17 ayat 21. Kata Allah, "Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila." Kata Allah, coba kamu perhatikan bagaimana kami melebihkan sebahagian yang lain dari sebagian dalam kehidupan dunia. Coba perhatikan kata Allah. Ibu-ibu, kita di dunia ini tidak sama ya. Tidak sama tuh ibu-ibu. Strata kita, level kita di dunia ini tidak sama itu. Tidak sama. Ada yang super kaya orang itu. Sangat-sangat kaya, super kaya. Ada yang sangat kaya. Sangat saja. Ada yang kaya saja, tidak pakai sangat. Ada yang sok kaya. Ya, dia tidak kaya tapi sok kaya aja. Yang miskin juga begitu. Dari yang miskin saja, sangat miskin, sangat-sangat miskin. Gitu. Yang sok miskin ada. Jadi Bapak Ibu, dunia itu dirancang Allah faddalna. Ada tingkat-tingkat lebih. Kendaraan kita tidak sama Ibu. Ada yang Fortuner, ada yang Pajero, ada yang Innova, ada yang Avanza, ada yang Karimun, ada yang motor saja. Tidak sama kan? Tidak sama. Katalah coba kamu perhatikan, dunia itu tidak sama tingkat kehidupan kamu. Dan akhirat, kata Allah, akbaru darajatin. Di akhirat, lebih besar lagi perbedaannya. Di akhirat, kata Allah, akbaru darajat. Kalau di dunia kita tidak sama strata hidupnya, akhirat lebih hebat lagi perbedaannya. Kata Nabi, Bapak Ibu, satu sorga, setiap satu sorga, innal jannata, setiap satu sorga. Sorga itu banyak, Ibu. Satu sorga itu
mi'ah darajah, 100 tingkatnya. Jarak dari satu tingkat ke tingkat kedua itu, kata Nabi, masih rata khamsi mi'ati am, jarak perjalanan 500 tahun. Itu satu surga, Ibu. Ada 100 tingkat tuh. Satu tingkat ke tingkat dua tuh jarak 500 tahun tuh. Apalagi dengan surga berikutnya, surga yang lain lagi. Kata Allah, di akhirat akbaru darajat, lebih hebat lagi bedanya surga kita. Ya tidak mungkin lah. Yang satu salat wajib saja. Yang satu salat sunat tambah. Itu surganya sama. Tidak mungkin tuh. Yang satu baca Qur'annya ya sehari sejuz. Yang satu sejuz setahun. Ya tidak sama lah. Karena amal orang tidak sama, derajatnya tidak sama. Jadi di akhirat bukan hanya derajatnya tidak sama. Wa akbaru tafdila. Ada namanya kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dan itu kelebihan yang sangat besar, kata Allah. Ada namanya tafdilah. Kalau tadi derajat, kalau sekarang tafdilah. Nah, tafdilah inilah yang disebut dengan baitan fil jannah. Rumah atau istana di surga. Karena nanti ada orang-orang tertentu yang bukan hanya masuk surga, tapi diberikan satu kelebihan. Tafdilah namanya. Istana yang tidak semua orang dikasih. Karena prinsipnya begini. Nanti Ibu baca surah Al-Baqarah ayat 25 ya. Al-Baqarah ayat 25. Wabasyiril lazina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Gitu ya. Semua yang beramal dan beriman dan beramal saleh pasti masuk surga. Semua yang beriman dan beramal saleh pasti masuk surga. Kita ini Bapak Ibu selama kita beriman, beramal saleh pasti surga. Cuman tidak semua penduduk surga dapat istana. Begini Ibu. Orang kaya di Padang ini banyak Ibu. Mungkin sebagian Ibu kaya-kaya tuh. Tapi tidak semua orang kaya punya istana Ibu. Karena istana ini barang mewah. Setahu saya Ibu nih, yang kaya di Padang ini yang punya istana tuh Bu J. Itu di Bepas tuh, dekat Betul Rahman itu istana tuh Rumah Gadang. Masuk lah Ibu, gak sekali ke situ Ibu. Beda Ibu. Keramiknya beda. Bisa baca amin ke situ. Apa namanya itu? Kursinya beda. Beda Ibu. Ya. Minumnya beda, tak mau dekol Ibu. Beda. Ya istana lah namanya Ibu. Ya surga kayak begitu juga. Surga tuh udah hebat fasilitasnya, tapi tidak semua penghuni surga dikasih istana. Ada orang-orang tertentu yang bukan hanya masuk surga, ada tafdilah namanya. Ada satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang, yaitu diberikan Allah dia istana di surga. Nah, siapa saja mereka itu yang dapat istana? Nah, kita bisa ikuti cara mereka supaya kita dapat pula istana di surga. Nah, siapa saja orang-orang yang diberi istana di surga? Apa amalnya? Satu, yang pertama yang mendapat istana di surga itu adalah istri Fir'aun. Istri Fir'aun. Disebutkan nanti di surat 66 ayat 11. Ya. Daraballahu masalan lillazina amanu imra'ata Fir'aun. Iz qalat Rabbi li indaka baitan fil jannah. Jadi di sini ada satu kalimat baitan fil jannah, istana di sorga. Jadi wanita yang pertama mendapat istana di sorga itu istri Fir'aun. Allah sebut sendiri, istri Fir'aun Asyah. Jadi jangan Ibu anggap remeh nih perempuan ini, orang pertama dapat istana dia tuh. Ya.
Apa amal istri Fir'aun? Dia tidak tahajud, Ibu. Dia tidak puasa Senin Kamis, Ibu. Dia tidak ada Al-Quran one day juz. Tidak ada. Tidak ada. One day one juz, tidak ada. Istri Fir'aun punya amal bersabar dapat suami Fir'aun sampai mati. Suaminya Fir'aun. Fir'aun, Ibu. Nyolapa, nyopijak, nyosipak. Itu tiap hari. Istri Fir'aun tidak pernah menggugat cerai, tidak pernah melawan, tidak pernah update status. Nggak pernah. Nggak ada tuh. Dia hanya berdoa, itu yang tadi. Ya Tuhan, bangunkan saya istana di sorga. Betul, Ibu. Begitu dia hendak dimatikan, datang malaikat Jibril memperlihatkan istananya. Dan dia tidak merasakan sakit, tarikan nyawanya, karena hilang dibius keindahan istana di sorga itu. Itu hebatnya istri Fir'aun. Jadi beruntunglah ibu-ibu dapat suami penyerengeh. Itu istana sedang disiapkan Allah. Beruntunglah ibu dapat suami ibu bulunya kasar. Tapi syaratnya ibu seperti si Fir'aun. Kalau dimarahi sama suami, pakak kau aja. Istana ya Allah. Percayalah. Ya kau aja. Istana ya Allah. Yakinlah ibu dengan saya, itu Al-Quran tuh. Kita kan tuh. Yuk balik Ustaz, ayo balik. Karena istana. Masa barang mewah dapatnya murah? Kalau barang mewah dapatnya susah Bapak Ibu. Ibu kalau ingin dapat permata, di mana dapatnya? Menyelam ke dasar lautan. Kalau dapat pasir, itu di pinggir kali banyak. Mana yang berharga, pasir atau mutiara? Mutiara, karena susah dapatnya. Hukum alam begitu Ibu. Ibu hidupnya nyantai aja, tidak ada tantangan tuh dapat istana pula, mana bisa? Beruntung Ibu dapat suami yang separuh Fir'aun. Ya, kalau seperti itu mana ada sekarang, nggak ada. Separuh Fir'aun mungkin. Ala kasa tangan capek bagi belanjo tidak. Kok dapat Ibu suami gitu, tapi Ibu seperti itu. Ya Allah, bangunkanlah saya istana ya Allah. Istana. Yakinlah. Ya. Makanya ibu-ibu mulai beko cobalah beraja seperti Sri Fir'aun. Yang banyak yang menjawe. Ibu-ibu yang rajin menjawe, kok matinya payah. Misalnya. Iya. Iya, kalau ibu seperti si Fir'aun, jadi lihat istana nih. Maka ibu menjadi terbius karena indahnya istana itu. Allah sebut begitu. Nah, mulai ibu mengamalkannya beko ya. Jangan menjawet-jawet aja lah. Kok nyanyi apa tuh biarlah nak kalah mulu nyanyi lah tu padahal enggak sampai tahun tu nyapai dia tu. Ibu istana di surga. Nah. Ya tapi tentu ibu-ibu bekolah tiba rumah lantuk. Ada ngecek-ngecek. Bapak kok lah heran lah nyo. Pak kantor saya bu. Ayo dan maling ngecek banyak kini tu hilang istana ni kok. Aku hilang itu masalah itu. Tu hilang gitu dong itu. Melawan dah mau tu. Nah, satu ya. Jadi yang mendapat istana di surga itu amalnya apa? Bersabarlah dengan suami walaupun menyesakkan dada setiap hari. Bersabarlah Ibu. Saya tidak pernah Bu ya. Apa namanya itu? Mengajarkan jamaah untuk berpisahlah. Saya selalu menasihati jamaah kalau ada yang curhat ke saya, bertahanlah. Karena istana di surga. Bertahanlah. Itu sesulit apapun. Karena memang tidak mudah mendapat istana itu. Itu bertahanlah. Ya bisa jadi apa-apa aku lah tua-tua, aku lah nyinyi ya bagai lah kecil itu saya penyarengi pameran. Ayo Bu tahan. Tahanlah. Yang mau begitu lah Ibu ya. Jadi Ibu kalau ada yang agak berat urusannya dengan suami, minta sajalah kepada Allah, istana ya Allah, istana ya Allah. Itu satu ya. Yang kedua,
Siapa yang dapat istana di sorga? Ini hadis dari riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ini Khadijah. Ata Jibril an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ya, hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ketika Khadijah sakit, menjelang dia wafat, Ibu, datang Jibril khusus ketemu Nabi. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, absyir Khadijah bi baitin fil jannati min qasab. Begitu bunyi hadisnya. Kabarkan Khadijah, rumahnya, istananya sudah siap di sorga min qasab, dari permata hitam. Itu kata Nabi, begitu ceritanya. Jadi ketika Khadijah sakit menjelang mati, turunlah Jibril ketemu Nabi, minta izin untuk melihatkan istana Khadijah di sorga dari permata hitam. Khadijah. Jadi wanita yang dapat istana di sorga itu dalam hadis Nabi tadi, itu istri Nabi Khadijah. Karena istri Nabi itu banyak. Setelah Khadijah mati ada 11 istri Nabi itu. Tapi yang dikabari istana hanya Khadijah. Itu dijawab sendiri oleh Jibril. Kenapa Khadijah dapat istana itu? La sahba fihi wala nasab. Karena Khadijah lelah dan capek mendampingi engkau. Ternyata istana Khadijah bukan karena salat malam, bukan karena tahajud, bukan karena puasa sunat, bukan karena haji umrah. Karena capek dan lelah mendampingi engkau. Khadijah itu, Ibu, belum salat 5 waktu. Karena mati dia baru Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu setelah Khadijah mati. Baru salat 5 waktu. Khadijah tidak puasa Ramadan, Ibu. Puasa Ramadan tahun kedua hijrah. 5 tahun setelah Khadijah mati. Baru orang puasa Ramadan. Tapi Khadijah dapat istana di sorga karena capeknya mendampingi suaminya. Jadi kelelahan Ibu mendampingi suami itu istana itu, Ibu. Istana Ibu bukan dibangun dengan majelis taklim, one juz Quran, tahajud, enggak. Capeknya mendampingi beliau nih. Iya, Ibu. Dan Ibu lupa istana Ibu tuh enggak lewat ibadah dengan Allah loh. Capek. Iya. Kadang-kadang Ibu ini yang lupa ini. Ya, dah. Patang ke Ibu beberapa waktu lalu ceramah khutbah Jumat di Sahara. Jam 11 saya datang, terus saya sholat sunat, ada bapak-bapak di ujung tuh lah, mungkin hampir 70 bapak tuh. Berzikir di ujung tuh sama sendiri itu. Saya tidak salami juga, tidak tegur juga, karena lagi berzikir, saya tidak mau ganggu juga. Habis salat, datang bapak tuh dekat saya. Ustaz Sufyanadi ya? Iya Pak, betul. Alhamdulillah saya ketemu Ustaz. Boleh saya curhat Ustaz? Boleh Pak, boleh, silahkan. Apa tuh Pak? Itulah Ustaz, yang harus melakukan Ustaz. Istri ambo minta izin ke Jakarta mencari cucu. Lah sebulan lalu dia pulang. Lah sebulan lalu dia pulang. Ya Pak, telepon lah. Suruh ibu tuh pulang, durhaka namanya itu. Lah yang mau telepon Ustaz. Tuh jawab ibu tuh, lu bisa pulang, lah cucu lu bisa tinggal, lah besok lah tuh jawab dari Ustaz. Atau bu sambil bergara aja Pak tuh, Pak buka sih cabang bahannya aja. Ya nak kata lu buka cabang tagak selepas ya buka cabang. Tapi ada ibu yang tega Ibu. Padahal beliau butuh mana dengan perhatian ibu di usia-usia muda ini. Khadijah itu yang hebat dari Khadijah itu, Ibu. Totalitas pengabdian ke suami itu Khadijah tidak ada bandingannya Ibu. Khadijah itu Ibu, ketika dia mati, dada Nabi sesak. Alam nasrah laka sadrak. Sampai turun ayat itu. Kami akan lapangkan sesak di dadamu. Tidak ada yang paling menyesakkan Nabi kecuali Khadijah mati sampai Nabi diajak Isra dan Mi'raj. Itu Khadijah mati itu. Padahal Khadijah itu mati usia 65 ibu-ibu. Nabi tinggal oleh Khadijah itu usia 50 karena Khadijah lebih tua 15 tahun. Kalau menurut dugaan saya, mungkin ibu sama dugaan dengan saya itu. Kalau ada bapak-bapak umur 50 ditinggal mati suami istri umur 65, mungkin apa akonya senyumnya mungkin. Sesak dada Nabi, Ibu. Bukan soal fisiknya, pengabdiannya. Itu Ibu ketika Nabi
Khadijah mati, Nabi menikahkan, ada Aisyah, Safiyah, Hafsah, banyak istri Nabi. Itu Khadijah selalu dibicarakan ke mereka, Ibu. Sampai Aisyah protes, ya Rasulullah, kalau engkau punya hewan ternak, ada rumput hijau, ada rumput mati, taruh di mana hewanmu? Rumput hijau, kata Nabi. Begitu pula Allah sudah menggantikan dengan yang lebih baik, kenapa yang mati kau ceritakan juga? Apa jawaban Nabi ke Aisyah? Aisyah, tidak ada wanita yang lebih baik dari Khadijah. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menggantikan dia di hati saya. Engkau pun tidak, kata Nabi. Begitu sempurnanya Khadijah di mata Nabi. Bukan fisiknya, pelayanannya, pengabdiannya, totalitasnya. Itu Khadijah itu, Ibu, sebelum menikah dengan Nabi, kaya, Ibu. Kaya. Begitu menikah jadi Nabi. Nabi kan tidak punya modal berdakwah. Wa wajadaka ailan fa'alna. Nabi itu miskin, tidak ada modal, dia berdakwah tuh. Khadijah yang suntik modal semua hartanya tuh. Yang miskin kalau masuk Islam kasih bantuan, yang budak merdekakan beli. Habis harta Khadijah tuh di hari mati itu hanya beberapa potong roti tersisa tuh. Tapi Khadijah puas. Tidak pernah Khadijah menyesal. Kalau ada ibu-ibu menikah, sebelum menikah, jawab Pak Ibu kayu, piti banyak rekening pada foto rancak, rumah rancak. Lama nikah jawab Pak tande sadonya. Ibu sana. Kalau tidak lah pilih lonsong tu aja lah dia tu. Khadijah enggak. Itu Khadijah itu, Ibu, Masya Allah. Di waktu Nabi kebingungan, setahun Nabi bertahan di Gua Hira. Wa wajadaka dallan fahada. Nabi pernah bingung, kenapa umat begini, kok lakunya begini, yang membunuh, yang berperang, yang berzina, yang minum khamar. Nabi bertahan di Gua Hira setahun, bolak-balik ke rumah Gua Hira, seminggu pulang, bawa makanan, bawa baju, balik lagi ke Gua Hira. Nafkah nggak dikasih, Khadijah 6 anak urus sendiri. Nggak pernah Khadijah ku mungkunyo gambuang itu. Tidak pernah. Ibu kalau setahun dia lagi belanja di suami. Itu suami ibu makan pulang. Ya dah. Ibu mungkin ibu bungkui baju apa kok jual itu campak keluar. Khadijah ndak, Bu. Pulang Nabi misalnya sekarang hari Rabu nih. Nabi jadwal pulang dari Gua Hira, ndak pulang Nabi. Khadijah berjalan kaki ke bukit tu Jabal Nur tu. Tinggi tu, Ibu. Rumah Khadijah lu dekat Ka'bah. 55 tahun usia Khadijah, Ibu, berjalan kaki ke Jabal Nur, pantan makan dengan suami yang manung-manung di puncak bukit. Ibu, kalau ada suami ibu manung-manung di puncak bukit, seminggu udah turun-turun lah, dia hantar makanan ke bukit, no? Menyala lah, mati kajang lah, ya. Khadijah, anda, Ibu, total. Khadijah, Ibu, kalau banyak masalah Nabi, datanglah ke Khadijah, hilang masalah Nabi. Itu makanya Ibu pandai, Ibu sudah dengar cerita Nabi terima wahyu di Gua Hira. Iqra dikuncang-kuncang Jibril. Tengah malam di lubang kalem sampai dikuncang-kuncang makhluk antah berantah. Jam 3 tu Nabi pulang malam lari. Khadijah buka pintu, dibuka pintu. Khadijah selimuti, aku diselimuti. Sampai Nabi tertidur, Ibu. Tidak ada Khadijah bertanya, Ibu. Itu makanya ibu-ibu kami kalau pulang malam jangan banyak tanya. Tak boleh. Kalau kami pulang malam lalu dulu. Serahat dulu. Besok baru Khadijah bertanya, suamiku, apa yang terjadi semalam? Kenapa pulang teriak-teriak seperti orang ketakutan? Kata Nabi, Khadijah, tadi malam kamu dipagui-pagui makhluk kadang dalam lubang tua, takut kamu. Apa jawaban Khadijah hebatnya, Ibu? Suamiku, engkau orang baik, engkau tidak punya musuh. Engkau selalu silaturahim. Engkau selalu menolong orang miskin. Tidak akan ada yang akan mencelakakan engkau, yakinlah, kata Khadijah. Baru tenang Nabi, yolo mandat. Itu Khadijah, kok tiba-tiba ibu mungkin cepat takut apa? Itu kemudian ke situ, lah banyak orang situ ya. Khadijah enggak. Banyak masalah Nabi pulang, hilang ketemu Khadijah. Itu maka ibu-ibu seperti Khadijah lain. Sumber ketenangan bagi kami. Kami kok menikah, Ibu, tidak masalah makan minum, tidak masalah pakaian, Ibu. Kalau pakaian minum tidak susah banget tuh, rumah makan banyak. Kalau pakaian tidak susah, laundry banyak. Kami menikah, Ibu, supaya tenang, kan banyak masalah tersebut, Ibu, hilang masalah kami. Jangan Ibu jadi sumber masalah bagi kami. Kadang kami takut pulang bagi. Kini kok apa-apa lah banyak curhat kamu tuh, Ibu. Ustaz, awak kini kok Ustaz ayolah capek je mati Ustaz. Batu pak, COD kok Ustaz.
Kadang 3 kali sehari bagai. Tidak jadi sumber ketenangan namanya loh tuh. Itu Khadijah tuh Masya Allah ibu. Nabi dibekot 3 tahun. Tidak boleh transaksi dengan Nabi dan keluarganya, diisolasi 3 tahun. Menjelang Khadijah mati itu. Khadijah Bapak Ibu bisa pulang ke keluarganya karena keluarganya tidak dibekot. Bisa dia makan enak bersama keluarganya Khadijah. Tidak ditinggalkan 1 detik pun Nabi sampai dia sakit-sakitan dan meninggal dunia. Tidak banyak perempuan yang bisa begitu Ibu. Kesetiaan seorang perempuan diuji ketika suaminya jatuh miskin. Itu setia perempuan diuji di sana. Tidak sedikit perempuan itu ketika suami jatuh dia kabur tuh. Lari dia meninggalkan suaminya. Itu contoh Nabi Ayub. Ketika dia kaya dan gagah, semua isi sayang ke kita. Begitu jatuh miskin, berpenyakit, isi kabur. Itu yang harusnya Ibu ya cari tuh istana di sorga tuh. Beliau Pak, istana Ibu Pak. Tolong rawat beliau semaksimal mungkin. Satyo kama masak Ibu tanyo ataragak dinyo. Ini kalau mau beliau makan itu. Tanyo ataragak Pak. Ayam kamu masak Pak. Iko jangan sampah bangi angin, saya bagian ke beliau. Kalau 3 hari ibu angin, lah hitam lah do itu. Kajang-kajang kantang. Nah, ibu ingin istana di surga tau? Tuh Khadijah contohnya. La sakhba fihi wala nasab, kata Jibril. Khadijah dapat istana bukan karena ibadahnya, karena capeknya mendampingi engkau. Jadi bersabar Ibu, maksimalkanlah waktu yang tersisa. Ya, lelah Ibu, lelah. Memang itulah istana untuk Ibu. Andai Ibu tidak bisa berjamaah ke masjid, tidak bisa datang ke pengajian demi mengurus suami, itu rusuh Ibu. Yang suami sakit, Ibu tidak usah sampai pengajian. Istana Ibu ke sana. Yang suami Ibu sakit, tidak usah sholat berjamaah ke masjid, suami Ibu ke sana. Itu istana Ibu tuh. Kadang-kadang Ibu, kok lah payah sakit. No payah ke masjid jamaah. Suruh lalu. Pak kalau mau angguat semua surat. Dah kado di sana Ibu dapat lah tu. Habis kalau pulang nak lu cari apa tu? Cari jauh saya lu. Alah dun. Nah, istana Ibu ya. Nah, 2. Nah. Kerja apa-apa ku yang mantap sekali kan. Tak tolong waknya. Nah, yang ketiga tuh hadis dari Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi, man bana masjidan lillah walau kama fasi qitatil li baitiha banallahu lahu baitan fil jannah. Itu punya hadisnya. Yang membangun masjid. Kata Nabi, siapa yang membangun masjid walaupun seukuran sarang burung, pasti dibangunkan istana untuknya di surga. Ini semua ibu-ibu bisa nih. Karena kata Nabi, masjidnya tidak satu, tidak besar, seukuran sarang burung. Sarang burung berapa kadang ibu? Ini. Damai orang suruh. Tapi begitulah hebatnya ikut membangun masjid. Ibu-ibu, kalau ada lah ibu piti balabi, ibu bangunlah musala, musaji, tidak perlu kadang-kadang. Bapak Ibu kalau pergi ke Solo lewat Setinjau itu masjid 2 tapi jalan. Orang singgah itu perorangan bangun tuh Ibu. Kalau Ibu tidak bisa 1 orang 1 masjid, tidak apa-apa. Mungkin tonggak 1, mungkin semen, mungkin. Pokoknya Ibu ikut bangun masjid. Siapa yang bangun masjid karena Allah walaupun sebesar sarang burung, banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan istana di surga. Karena ada orang nih Ibu seperti bingung dia menggunakan harta. Dia kaya. Tempat hiburan malah dia bangun. Apa salahnya dia bangun tuh masjid itu? Kayak bapak yang bangun Al-Hakim tuh. Yang Mujahidin. UPI. Betul Rahmah. Ya kayak begitu. Kalau banyak piti ibu. Bangun masjid kadang. Kalau tidak musalah cukup. Walaupun hanya untuk 1 orang, 2 orang dalamnya. Cukup. Istana di sorga. Dan saya yakin ibu apa-apa ini cukuplah duitnya itu untuk bangun 1 musala itu. Cari tempat-tempat, mau di kampung, kok ke di mata sarah. Membangun masjid.
Tapi lillah ya. Bangunnya karena Allah. Karena itu masjid Bapak Ibu nanti kalau ada Bapak Ibu yang bangun musala, bangun masjid, jangan dikasih nama kita atau nama suami kita. Kasih aja tuh nama umum saja. Ya, Baitur Rahman, Baitur Rahim, ya, Darussalam. Karena Bapak Ibu nanti kalau nama kita dipakai jadi nama masjid musala itu, setiap saat nama kita dipanggil orang, disebut orang, ada kegembiraan di hati nanti, hilang sudah istananya. Kalau ada kegembiraan di hati ketika masjid nama kita disebut, hilang istana Bapak Ibu. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Kalau sudah gembira disebut nama, tandanya kita ria, dan kalau itu hilanglah sudah. Nah, saran saya nanti begitu. Kalau Bapak Ibu bangun masjid, bangun musala, namanya enggak usah nama kita, nama suami enggak usah. Serahkan saja kepada Allah, itu milik Allah. Tapi ingat Ibu ya, yang bangun itu masjid walaupun sebesar sarang burung. Ibu tidak perlu juga, mungkin bisa jadi tonggak, tidak perlu juga satu masjid, tonggak aja satu, cukup. Ya, tapi Ibu diam saja. Kadang tuh ibu kok, ini bangun tonggak cie, atiuk kamar saji, situ duduk dari. Tonggak. Apa tanya lah kawan? Bu, aku sikut hari ibu duduk dari tonggak kok. Dan asa basanda ke tonggakku nyaman perasaan dan batu. Kok dia bangun cik mah? Itu mana namanya itu? Habis. Nah, 3 ya, bangun masjid. Yang keempat, orang yang dibangunkan istana di sorga. Hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, ini saya bacakan, ini agak panjang nih. Kata Nabi, "Iza mata waladul abdi kalau Allah li malaikati kabatum walada abdi ya fayaquluna na'am. Fayaqulu kabatum samarata fuadi fayaqulu na'am. Fayaqulu maza qala abdi fayaqulu hamidaka wastarja'a fayaqulu la ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu bi baitil hamdi." Itu punya hadisnya. Jadi kata Nabi, bila seseorang kematian anaknya. Nah, ini khusus yang kematian anak nih. Ya, hadis At-Tirmizi. Kalau seseorang kematian anaknya, maka Allah panggil malaikat yang mencabut nyawa. Hei, engkau cabutkan nyawa anak hambaku itu? Kata malaikat, na'am, saya cabut. Engkau cabutkan nyawa buah hatinya? Na'am, saya cabut, kata malaikat. Iya. Apa yang dikatakan hambaku ketika anaknya mati? Maka kata malaikat, saya dengar dia membaca Alhamdulillah dan mengatakan innalillah. Kata Allah ke malaikat, bangunkan untuk hambaku itu istana di sorga, beri nama istananya Baitul Hamdi. Jadi ada satu sorga, satu istana di sorga itu namanya Baitul Hamdi. Ini istana spesial nih, Baitul Hamdi. Siapa yang mendapatkan Baitul Hamdi? Orang yang kematian anak. Tapi disebut Nabi, iza mata waladul ab, bila seorang kematian anak. Tapi tidak cukup kematian anak, syarat dia dapat istana. Ketika anaknya mati, dia berkata Alhamdulillah, innalillah. Kalau itu keluar dari mulutnya, istana di sorga namanya Baitul Hamdi. Istana untuk orang yang memuji Allah. Tapi anaknya mati. Sebab kematian anak ini tidak mudah, Ibu. Sudahlah susah kematian anak, membaca Alhamdulillah pun tidak mudah pula. Gini, kalau mati bapak kita, lalu kita baca Alhamdulillah, itu tidak sulit. Banyak orang bisa, bapaknya mati, dia baca Alhamdulillah. Apalagi, apa aku lah payah lah, sakit-sakit lah payah, maben lah jadi bapak selama. Mati, Alhamdulillah bisa tuh. Apalagi kau buka berangkas, dia bagi warisan ya, mah. Iya, banyak orang bisa, kalau bapaknya mati, Alhamdulillah, tidak ada masalah, bisa. Mati suami, banyak orang bisa baca Alhamdulillah. Lagi suami kalau banyak laku. Mati, Alhamdulillah. Tapi tidak dapat di sana, Ibu. Kalau suami Ibu mati, Ibu mengucapkan Alhamdulillah, tidak dapat di sana. Karena banyak orang bisa begitu. Kalau kematian suami, orang baca Alhamdulillah, banyak yang bisa tuh. Ya. Makanya ibu-ibu kalau mati suaminya, banyak yang glowing kan, sudah tuh. Ya, tuh. Ketika punya suami, gare BTB ya, tuh, baju katiak sabi saya pakai ya.
Orang kalau mati istrinya baca alhamdulillah, banyak yang bisa. Tanyalah bapak nih. Kalau istri mati baca alhamdulillah biasa. Bisa, semua orang bisa tuh. Tapi kalau anak mati, Bu, aduh beratnya masalah. Kalau anak mati ada orang baca alhamdulillah, itu tidak sembarangan orang tuh, Ibu. Wajar dia dikasih Allah istana namanya Baitul Hamdi yang kematian anak. Jadi benar tuh Ibu ya, kalau ada yang berkata kalau mati anaknya, itu anaknya sudah menunggu dia di sorga. Bukan di sorga ditunggunya, di istana Baitul Hamdi namanya. Maka beruntunglah ibu-ibu yang pada kematian anak. Ya, istana sudah menunggu. Ya, itu makanya alhamdulillah tadi istana disiapkan Allah bagi yang kematian anak, tapi berat Ibu, berat. Tidak mudah Ibu, lagi anak sedang disayang umur 2-3 tahun tuh sedang lucu-lucunya. Beratnya minta ampun tuh, tapi bacalah alhamdulillah karena Allah bertanya ke malaikat, apa yang dikatakan hambaku saat anaknya mati? Hamidaka wastarja'a. Dia memuji engkau dan mengatakan innalillah. Alhamdulillah. Sudah, bangunkan untuknya istana di surga, beri namanya Baitul Hamdi. Nah, ini khusus Ibu ya istananya bagi yang kematian anak saja. Nah, itu saya katakan beruntunglah Ibu yang ya pada anaknya mati dimatikan Allah. Karena istana sedang dirancang Allah untuk dia tuh. Ah, syaratnya dia mengatakan alhamdulillah innalillah. Begitu. Nah, itu istana ya yang keempat. Yang kelima, dalam hadis Ummu Habibah, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, "Man shalla isnata asyarata rak'atan fi yaumin wa lailatin tatawuan ghaira faridatin banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang menjaga salat 12 rakaat sunat di luar yang wajib setiap hari, Allah bangunkan istana untuknya di surga. Yang kelima, yang salat sunat 12 rakaat setiap hari. Itu hadis Muslim. Man shalla isnata asyara rak'atan tatawuan ghaira faridatin fi kulli yaumin wa lailatin. Kalau dia salat 12 rakaat setiap hari sunat, tidak pernah kurang 12 rakaat setiap hari, pasti banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan istana untuknya di surga. Nah, Ibu Bapak tolong jaga salat 12 rakaat sunat. Kalau Ibu Bapak salat rawatib saja, itu sudah yang muakkad sudah 10 tuh. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Itu yang muakkad, yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Tapi tambahannya banyak. Ada 4 sebelum zuhur, ada 4 setelah zuhur, ada 4 sebelum asar, ada 2 sebelum maghrib, ada 2 sebelum isya. Kalau totalnya semua 22. Tapi minimal yang rawatib itu tidak pernah tinggalkan Nabi dalam hadis Ibnu Umar 10. Ah, kalau 10-nya kan tinggal tambah 2 lagi itu. Terserahlah tambahannya di mana. Makanya Bapak Ibu sebelum tidur coba hitung dulu. Hari ini sudah 12 sebelum. Kalau belum cukupkan 12 baru tidur. Kecuali ibu nanti mau tahajud malam, nanti malam lengkapkan 12. Nah, ini syarat minimal nih, Bu. Syarat minimal kata Nabi kalau ingin dibangunkan Allah istana di surga setiap hari fi yaumin wa lailatin, mulai pagi sampai malam terhitung 12 rakaat tidak pernah kurang. Kecuali safar atau sakit. Kalau ibu musafir tidak usah salat sunat. Sudah dicatat otomatis. Ibu biasa 12 rakaat nih. Sekarang ibu safar, selama ibu safar sampai balik tinggalkan saja itu. Tetap dicatat. Itu hadis Bukhari. Iza safaral abdu aw marida kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan. Amal sunat yang biasa dikerjakan seseorang bila dia safar atau sakit tetap dicatatkan.
Kalaupun dia tidak mengerjakan sampai sehat atau sampai pulang. Selama ibu sehat dan selama ibu mukim, yang 12 rakaat jangan pernah kurang. Itu syarat minimal istana dibangunkan Allah di surga. Ya kalau yang mananya terserah. Kalau ibu mau tahajud aja semua nanti tidak apa-apa. Saya tahajud aja loh Ustaz nanti. Ya, 12 rakaat tambah 1 witir. Ya tidak apa-apa. Yang pasti dari mulai pagi sampai malamnya besok fajar ibu terhitung 12. Nah, itu ada saya itu. Ya dari Ummu Habibah dari si Nabi. Nah, Bapak Ibu rancanglah. Siapa yang ingin dibangunkan istana di sorga, kata Nabi, jaga salat sunat 12 rakaat. Nah. Yang keenam, hadis dari Mu'az bin Anas, hadis riwayat At-Tabrani. Kata Nabi, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yaktimah. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai selesai, asyara marat 10 kali setiap hari, banallahu lahu kasran fil jannah, dibangunkan Allah untuknya istana di sorga. Nih, qul huwallah al-ikhlas 10 kali setiap hari. Nah, ini ringan nih Bu. Kalau 12 salat sunat agak berat juga tadi itu. Kalau yang 10 kali qul huwallah ini gampang nih. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu cicil saja setelah subuh 2, setelah zuhur 2, setelah asar 2, setelah maghrib 2, setelah 10 tuh. Iya. Ibu dari jalan dari masjid ke rumah itu 10 bisa tuh. Apalah susahnya qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebenarnya bisa 10 tuh. Dari ibu di masjid sampai ke rumah tuh 10 bisa tuh. Yo kalau tidak mau tanya kan mau tak, kok bangkai masalah. Tadi dari rumah ke masjid mota, tiba di masjid mota, orang berceramah, wah mota, kau pulang mota lo dia, tiba buka pagar mota tengah jam lain. Baca lah tu ibu 10 tak payah mana no. Cuman ibu-ibu, ya kan sambil jalan aja baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca. Kalau ibu ditegur orang, sahut dah. Bu, yo, apa kabar? Aja nih Bu. Bu. Oh, ayah orang ibu sudah sembahyang. Begitu ya. Istana ibu ya, istana. Qul huwallahu ahad. Tidak payah ibu, kalau tidak menjelang tidur, ibu jadikan wirid. Pokoknya wirid sebelum tidur, qul huwallah 10 kali. Tergantunglah ibu mau kapan, mau apa waktunya, terserah kita yang paling tahu kapan kita bisanya. Nah, tapi memang begitu janji Nabi, yang baca qul huwallah 10 kali setiap hari. Tapi ini di luar salat ibu ya. Jadi ibu tadi kan salat sunat ada 2 nih. Qul huwallah saya satu ya. Jadi selesai langsung enggak itu. Ini di luar salat nih, yang baca ya qul huwallah asyara marat 10 kali. Enggak boleh kurang. Kalau kurang udah cukup syarat, lebih enggak apa-apa. Ya, pokok sehari itu minimal 10 ya. Nah, Bapak Ibu, saya kira semua kita bisa dapat istana di surga. Cuman tidak semua dikasih istana, karena istana di surga itu bagi yang mau. Bukan bagi yang mampu. Baca qul huwallah pura-pura tidak mampu tuh 10 kali. Tidak mau aja. Istana di surga itu bukan mampu. Mau enggak? Jalannya banyak tadi. Tidak bisa tadi yang nomor 1, nomor 2. Tidak bisa nomor 2, nomor 3. Tidak nomor 3, nomor 4. 7. Kalau ibu yang mau jadi suami, taluk, taluk, yang mau cucu, ini mudah. Bisa banyak itu dan taluk, ciala lah tu. Ada piakal lah tu. Cia tak ya taluk. Nah, itu ya, bacalah qul huwallah ya. 6 ya. 7 lagi. Yang 8 dah. Yang ke-8 hadis dari Aisyah. 7 tu. Nah,
Hadis dari Aisyah, hadis riwayat Ahmad. Man sadda furjatan rafa'ahu Allah biha darajatan wa bana lahu baitan fil jannah. Kata Nabi, siapa yang mengisi saf-saf yang rongga atau merapatkan saf, maka dibangunkan Allah istana di sorga. Jadi ibu-ibu, merapatkan saf itu bukan hanya soal kesempurnaan salat. Siapa yang mengisi saf-saf yang longgar, yang kosong, dia rapatkan istana. Kadang-kadang ibu-ibu kok ikut saf di ujung alun panu leh. Nyobek lo di belakang. Ndak nyopanui saf di ujung tu doh. Bako dak besi di ujung tu, nak belok orang di ujung. Assalamualaikum, kita cari nyok pantang jadi ini. Istana di sorga tu ibu-ibu kalau ada saf yang kosong, yang longgar, rapatkan. Itu makanya ibu-ibu, kalau ke masjid salat berjamaah, jangan dibawa sajadah yang lebarnya itu semeter itu. Ibu kalau sajadah ibu lebar, itu orang tak mau nginjak, takut orang. Apalagi beko taijak sajadah ibu, mungku ibu gabung kurang. Kalau ibu buat sajadah lawe, elo orang tu bu, mendakik kambo ya, pijak sajadah kambo ya. Karena ibu lipek. Kalau berjarak ibu dengan orang, pertama setan lalu lalang di sana, kata Nabi. Yang kedua, dia bisa jadi dihitung salat sendiri, tidak berjamaah, karena tidak tersambung. Kata Nabi, man wasala saf wasalahullah. Siapa yang menyambung saf, tersambung dari ibadah jamaah. Man qata'a saf qata'ahullah. Kalau dia tidak bersambung, safnya putus, namanya itu ada jarak, putus pula dia dari pahala jamaah. Rugi ibu. Kalau ada rongga di antara ibu, maka kata Nabi diputuskan Allah dia dari jamaah. Tapi kalau ibu isi, bukan hanya pahalanya, ibu dapat istana di sorga. Bagi yang merapatkan saf, man sadda furajatan. Siapa yang menyempitkan merapatkan saf, maka dibangunkan Allah istana untuknya di sorga. Nah, itu perlu jadi perhatian ibu-ibu, karena saf ibu-ibu kok banyak bermasalah. Ya. Kalau apa-apa kok tidak ada masalah saf loh. Ibu-ibu yang banyak. Ibu yang tiba kemudian, jangan sajadah ibu diletakkan di mungko. Aku belum puasa banyak, aku bercakar masjid tu. Awal datang sajadah tu pulang leh. Sebab aku tiba kemudian sajadah seorang sajadah aku awak berang kurang. Kau kemudian tiba lah kami orang sajadah aku kosong saja kau. Ibu-ibu, saf satu itu kata Nabi hak yang datang pertama. Yang datang kedua, saf dua. Yang datang ketiga, saf tiga. Tidak boleh kita datang terlambat, lalu ke saf satu. Kalau mau cepat datang, mau saf satu cepat datang. Makanya yang datang dulu, kamu kok. Ibu-ibu kalau datang ke masjid, biasakan yang duluan duduk di mungko. Ada awak nak dulu di belakang. Itu hak di depan tuh, itu hak yang datang duluan tuh. Mulai besok kok Ramadan ya cok kok. Lagi masjid kok ketik, atau baca ter tampik tu ya sejadah. Ibu zalim ke orang datang dulu tuh. Kalau ibu mau di depan, dulu datang. Kemudian datang sejadah bantang situ. Atau jadi sumber cakap ikut tuh. Kalau lagi masjid tak gadang mana tuh. Banyak. Nah gitu tuh. Rapatkan saf. Jangan biarkan kosong. Istana di sorga. Itu janji Nabi begitu ya. Bagi yang mau merapatkan saf. Nah terakhir, yang ke-8 nih. Hadis agak panjang nih, hadis Abu Daud dari Abu Umamah. Kata Nabi, ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhikkan. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kazib wa in kana mazihan. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Ada 3 aja. Kata Nabi, saya jamin ada istana di ujung sorga. Jadi sorga itu ada tingkat-tingkatnya tuh. Fi jannatin aliyah. Sorga itu tinggi. Dia bertingkat-tingkat ke atas. Jadi ada istana yang di paling bawah. Ada istana di bawah tuh. Di ujung sorga itu ada istana. Itu saya jamin, kata Nabi, untuk
yang meninggalkan apa? Eh, untuk yang meninggalkan debat tarakal mira walau kana muhikkan, kalaupun dia benar. Jadi meninggalkan debat walaupun benar. Satu. Jadi orang yang tidak mau berdebat walaupun dia benar, tapi dia tidak akan mau berdebat. Kata Nabi, itu baitan bi rabdil jannah, ada istana di ujung surga untuk dia. Yang meninggalkan debat walaupun benar. Makanya ibu-ibu, jauhilah bertengkar. Jauhi berdebat dengan siapa saja. Saya di TV ini, ibu, tidak pernah nonton acara debat-debat. Debat itu sudahlah saling menjatuhkan, saling mempermalukan, membuka aib orang. Debat itu tinggalkan. Walaupun benar. Ibu, jo suami jangan berdebat-debat. Oh. Misalnya Pak kau bawa oto. Ibu cukup kasih saran saja. Pak, boleh yang bagi saran? Boleh. Kalau kamari wak lewat, mungkin agak lebih langang. Kalau di situ wak lewat, ada orang balik. Cukup segitu. Oke, siapa? Duduk salah situ, udah paham. Ibu yang berdebat boleh. Tak nampak bendera Marawa ada Pak situ. Diam. Apa tu kadang tak mudah kita ulah dia lah. Walaupun ibu benar lah nampak tagak Marawa, biar. Jangan berdebat. Oh beko yo tak sakit oto pun tak lalu loh, tak berjalan loh. Tu ibu-ibu apa itu tu? Dia kecil itu. Tu kau yang kecil tadi. Awak lagai angkat. Itu tak boleh itu. Kalau apa? Oh, yo macet ibu. Dah baal Pak, bersabar Jawa. Biasanya tu namanya jalan situ. Begitu tuh. Jadi ibu datang kecil ibu. Yang kecil tadi. Saya lah. Nah, tinggalkan debat walaupun ibu di pihak yang benar. Karena berdebat itu tidak ada gunanya ibu. Kadang awak masalah anak, awak berdebat suami istri, berhari-hari berdebat. Anak di masa sekolah, kecil apa aku, TK aku rancak aku. Tidak usah berdebat. Ibu kasih tahu Pak, kalau di TK aku, itu kelebihannya. Kalau di TK aku, kelebihannya. Apa mau yang mana kau? Ayah ikut salah. Sudah. Ya. Dan berdebat kadang ibu, kadang situ itu. Baca, kape beralik, tanya ambil baju 3, beli baju 2. Pak, yang mana rancak Pak? Yang kuning atau yang merah? Kalau yang beralik, kok yang kuning mungkin rancak ibu. Tapi dia ketujuh dia merah. Aduh. Nah, tanya je tu kalau pakai serai. Pak tu jangan follow emosi lah. Sudah aja berdebat je. Kau ketujuh dan kuning ambil salah. Itu. Orang betul. Jauhi debat. Debat tu tak baik. Kata Nabi, istana di bawah surga itu, di ujung surga itu ada untuk orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Lalu ada istana di tengah surga, fi wasatil jannah, bi baitin fi wasatil jannah. Ada surga di istana di tengah-tengah surga. Di surga itu ada level 1, ada level 2, sampai level di tengah itu ada lagi istana di sana. Untuk siapa yang meninggalkan bohong? Meninggalkan bohong walaupun bercanda. Bagarah. Itu lawak-lawak tuh, komedi-komedi itu ibu. Itu banyak di situ bohong-bohongnya tuh. Yang meninggalkan bohong walaupun bagarah. Makanya ibu-ibu jual anak cucu tuh dia cucu dia tuh. Dulu aku ketik-ketik ibu ketika di kampung kan mandi di sungai itu lubuk kan banyak di sungai itu. Tuh jangan 2 hari itu kecil nenek-nenek tuh. Jangan ke mandi ke sungai. Aduh labi gandun situ. Labi gandun aku labi gandun. Aku takut ibu. Labi gandun kok dulu. Bohong tuh. Walaupun konteksnya mengajar, menakut-nakuti, tapi itu bohong.
Nggak boleh istana hilang. Istana tuh jangan bohong walaupun bercanda. Kadang awak menakut-nakut anak, nakut cucu tuh. Itu, aduh, panjang-panjang gigi itu. Supaya takutnya tuh. Supaya berhenti menangis, takut-takut. Ibu bohong. Bohong tuh. Tinggalkan bohong walaupun bercanda. Istana di tengah surga untuknya. Jadi ibu kalau ya cucu tuh jujur saja. Ya misalnya ibu cucu menurui, kamane? Ya jujur aja lah, nenek pe pengajian sebentar ya. Peko nenek balik kan oleh-oleh, ada terus antara tuju. Kalian kamane jadi orang mati pe pengajian. Ayo tidak painya. Jadi orang mati takutnya. Itu pe pengajian. Nggak boleh bohong tuh ibu, nggak boleh. Ya. Walaupun kontennya hanya bercanda atau mendidik. Dulu orang sisuk citu tuh ibu. Apa tak kenal tuh? Duduk di bantah kan. Ang duduk di bantah, dibisui kuang ekor. Tanpa bantah dulu. Ya walaupun awak paham mungkin makasih lu menakut-nakuti. Kalau ditegur saya aja duduk di bantah nak. Bantah tuh kapalut. Hanya jawab mah. Satu tak boleh mah. Tapi kalau dikecet ang dibisui kuang ya. Itu tidak boleh begitu itu. Berbohong namanya itu. Kata Nabi, istana untuk orang yang meninggalkan bohong walaupun sekadar bercanda. Kalau pembohong benar-benar membohongi orang, nerakanya paling bawah. Ya, orang munafik itu kan pembohong, orang munafik nerakanya paling bawah. Ini orang berbohong bercanda aja. Bercanda berbohong itu pun tidak akan dapat istana di surga. Hilang istananya. Nah, baru yang terakhir, ada istana fi a'lal jannah, istana di puncak surga. Jadi ada istana di puncak surga, di puncak itu istananya. Ibarat itu di Jawa itu ada puncak itu villa-villa. Indah tuh. Kata Nabi untuk siapa? Liman hasuna khuluquh. Bagi yang akhlaknya sempurna baiknya. Jadi ternyata dari tadi istana yang hebat bukan karena ibadah sujud, ruku, baca Quran. Akhlak. Istana itu akhlak itu ibu. Ini yang mulai hilang dari kita nih akhlak nih. Ya. Saya apa ibu? Kemarin ini ada ceramah di Pelindo. Lu pulang ceramah tuh saya lewat di Pantai Imani itu. Di Gado-Gado tuh. Jalan tuh. Pakai motor. Itu ada ibu-ibu dorong motor. Mendaki-mendaki itu dorong motor. Sudah banyak orang lewat tadi. Tidak ada yang menegur ibu. Lalu saya berhenti, saya tegur, Bu, kenapa motornya didorong? Itulah Pak, bensinnya apa, minyaknya habis. Tak tahu saya kena ampernya tidak aktif lagi, habis. Tuh, saya bilang, Ibu tunggu aja di sini ya, biar saya carikan bensin, apa minyak. Udah tanggung kadang hati Ibu. Padahal banyak orang lalu dari itu, kenapa tidak dibantu? Itu yang akhlak namanya. Itu yang akhlak. Ibu kalau bawa kendaraan, ada kendaraan orang mogok, ditanya lah Ibu, kenapa mogok, ada yang bisa saya bantu. Itu akhlak. Itu akhlak. Ya kan banyak itu, kita lewat orang misalnya butuh bantuan, kita kalau bisa membantu, lewat aja. Karena saya pernah mengalami itu Ibu. Jadi suatu hari pernah aki mobil saya tuh drop, habis. Nggak bisa hidup lagi, wak, tapi ceramah. Ada, wak, untung ada apa-apa, nyoba otonya daki itu, nyambiin tali akinya, nyocaskan kaki otomu, nyala, lapang perasaan boy. Begitu akhlak tuh harusnya tuh. Kau nampak ibu-ibu, kalau orang kawan barang, berhentilah wak sebentar. Itu akhlak, itu akhlak. Kau nampak kawan kamu belok, kamu mutar di perempat, di pertiga, di apa, di simpang tuh, berhenti awak sebentar, agil lah lalu, udah kata lambek lah wak. Itu akhlak, itu yang mahal di jalan tuh mahal nampak yang buat akhlak tuh. Kadang awak kalau belok, okay, buat lah sekelamu, lampu sengwe, duit lama tuh, ndak jo, orang, Kenapa ndak dikasih jalan orang sebentar?
Itu yang akhlak. Akhlak. Dan kata Nabi, bagi yang akhlaknya baik, itu istana di puncak surga. Jangan ibu kira remeh-temeh kita membantu. Jangankan orang membantu. Pelacur saja memberi minum anjing yang kehausan, diampuni dosanya ke surga dia. Anjing baru tuh. Makanya perempuan masuk neraka pula karena mengurung kucing. Karena akhlak juga tuh. Maka saya menyampaikan apa-apa kalau ada yang suku mengurung burung, palapen sudah burung tu lah, pada kerajo lah besok. Kalau Pak mengurung burung, aturannya harus ada. Kandang baik sekadang saji mah. Tanam pohon di situ. Bayang kolam renangnya. Iya, carikan pasangannya. Iko kandang sampingnya. Nah surang lo situnya. Rasa tahun yang menduda di situ. Tidak berakhlak namanya itu. Tidak berakhlak namanya itu. Kata Nabi, akhlak yang baik itu istananya di puncak surga. Jadi kalau ada orang Bapak Ibu yang nampak itu butuh bantuan, segeralah. Kadang nampak orang jatuh di jalan Bapak Ibu, berhentilah. Berhentilah, kalau bisa kita bantu, kenapa tidak kita bantu? Dulu ada mahasiswa saya meninggal Ibu, dia kecelakaan di Pisang itu, di lampu merah lagi semen Padang tuh. Sampai mati di situ Ibu, tidak ada yang mengangkat ke rumah sakit. Itu dulu polisi datang. Ya. Akhlak, akhlak. Kata Nabi begitu, akhlak yang baik itu istananya di puncak surga. Begitu. Nah, itulah Ibu ya, 8 orang yang dijanjikan Allah istana di surga. 1, istri Fir'aun. Kenapa istri Fir'aun? Karena dia bersabar sampai mati mempertahankan rumah tangganya dalam keadaan yang sangat berat. 2, Khadijah. Kenapa Khadijah? Karena capek dan lelah mendampingi suami. Yang ketiga, yang membangun masjid karena Allah. Yang keempat, yang kematian anak, tapi dia mengatakan Alhamdulillah, innalillah. Yang kelima, yang salat 12 rakaat setiap hari. Yang keenam, dia membaca surah Al-Ikhlas 10 kali setiap hari. Yang ketujuh, dia merapatkan saf, mengisi saf-saf yang kosong. Yang kedelapan, akhlak nih. Di antara akhlak itu apa? Meninggalkan bohong walaupun bercanda, meninggalkan debat walaupun benar, dan segera menolong orang tanpa harus diminta bantuan. Nah, kalau Bapak Ibu punya akhlak begitu, ada istana 3. Istana di ujung sorga, istana di tengah sorga, dan istana di puncak sorga. Ya, kalau kita memiliki akhlak yang baik. Ya, sama juga ibu-ibu di sini. Ibu terlambat, ada orang terlambat, awak lah duduk. Kasih tempat duduk, Bu. Sini duduk, Bu. Itu namanya akhlak. Itu yang akhlak namanya, Ibu. Ya, hasunah khuluqu itu begitu. Tidak perlu orang minta bantuan, kita tawari bantuan, itu akhlak tuh. Kalau ibu anak, ada tetangga ibu anaknya menangis tengah malam, ibu datanglah ke rumahnya. Boleh jadi dia kelaparan, anaknya tidak ada makanan. Mungkin jadi anaknya sakit, ada piti, berubah. Itu akhlak tuh, Ibu. Itu yang akhlak namanya. Ya. Jangan ibu hidup ya sendiri aja, tidak peduli dengan orang. Istana di puncak surga kalau orang itu akhlaknya baik. Nah, begitulah. Ya. Dah, Bapak Ibu. Silakan Ibu kalau ada bertanya. Kalau Maryam dan Fatimah itu pemimpin wanita di surga. Pemimpin wanita di surga itu ada Maryam binti Imran, ada Khadijah binti Khuwailid istri Nabi, ada Fatimah binti Muhammad. Itu pemimpin. Jadi ibu nanti ada kepala rombongannya. Perempuan-perempuan masa lalu sejak Nabi Isa sampai Nabi Adam yang beriman yang masuk surga dipimpin oleh Maryam. Ibu-ibu umat Nabi Muhammad yang sudah menikah, yang sudah punya suami nanti dipimpin oleh Khadijah. Yang gadis-gadis dari umat Nabi Muhammad dipimpin oleh Fatimah. Begitu tuh. Jadi tidak bercampur, suruh enggak gaek loh, yang ganti-ganti loh. Ya tapi ibu nanti tidak gaek di situ loh, tetap gadis sedonya gitu ya.
Ya, cuman begitulah pembagiannya. Jadi wanita-wanita umat lalu, Maryam pemimpinnya. Wanita-wanita yang seperti ini, ibu-ibu ini, nanti Khadijah. Yang salehah, yang gadis-gadis, jadi Fatimah lah rombongannya. Kan ada kan wanita mati gadis kan? Ada. Itu dari Fatimah tuh yang memimpin tuh. Karena di sana kita rombong-rombongan pula nanti itu Zumara namanya. Tapi yang disebutkan dapat istana Khadijah, Maryam enggak. Ya, karena masing-masing punya kelebihan. Begitu tuh. Ya. Asia itu karena Allah yang sebut sendiri, karena dia yang minta istana. Makanya dikasih istana. Karena amalnya enggak ringan, dapat suami Fir'aun. Kalau ibu dapat suami ustaz, dapat istana ibu loh. Kalau Fir'aun dapat baru istana ibu. Tapi syaratnya ibu bertahan bertahan sampai mati. Tapi kalau ibu menggugat cerai, lepaslah istananya balik. Itu. Sebentar ibu, silakan. Namanya Baitul Hamdi. Iya, harusnya dulu ketika ibu anaknya mati, itu kalimat pertama yang keluar itu alhamdulillah. Ibu dikasih tahu dokter, Bu, putra ibu sudah tidak ada lagi. Ibu langsung berkata alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya enggak mudah ibu, kan berat lah, ya berat memang begitulah. Makanya istananya namanya beda. Namanya Baitul Hamdi. Satu-satunya istana yang diberi nama oleh Allah, istana untuk orang yang kematian anak. Yang lain tidak ada dikasih nama. Khusus yang kematian anak, Allah beri nama, bangunkan untuk hambaku istana di sorga. Beri nama langsung istananya Baitul Hamdi. Jadi kalau ada orang silakan Bapak Fulan ke Baitul Hamdi, berarti dia kematian anak. Jadi ibu nanti yang kematian anak tuh panggilannya beda. Ibu Fulana silakan ke Baitul Hamdi. Bangganya ibu nanti itu istananya mewah tuh Baitul Hamdi. Tapi lah longsong awak anak lah mati dulu. Saya kini baru tahu. Mudah-mudahan lah dapet jo. Ya karena syaratnya tidak hanya mati anak, alhamdulillahnya itu. Itu makanya Baitul Hamdi. Enggak apa-apa, tidak kesalahan itu. Ya bukan kesalahan. Ya, yang penting ibu bersabar, sudah. Kata Nabi, itu Allah bertanya, apa yang dibaca hambaku ketika anaknya mati? Hamidaka wastarja'a. Dia mengatakan alhamdulillah, baru innalillah. Ya itulah saya katakan, tidak ada musibah itu yang buruk. Ibu dimatikan anak ibu, itu kebaikan untuk ibu tuh, karena istana sedang dirancang Allah. Namanya Baitul Hamdi tadi. Kalau ibu mau mengatakan alhamdulillah, innalillah. Tapi yang suami enggak, yang istri enggak, yang orang tua enggak, yang anak saja. Itu kata Nabi begitu, iza mata waladul abdi. Syaratnya, anaknya mati, karena itu berat. Kalau mati suami, mati istri, mati ayah, tidak terlalu berat. Ya biasa aja tuh. Silakan ibu tadi. Dulu perempuan kenapa wajib pakai mahram haji umrah? Dulu haji sendiri-sendiri. Haji kok sama aja salat, puasa, zakat, ibadah surang-surang. Kalau tidak pakai mahram nanti gangguan di jalan banyak. Diperkosa orang, nanti diculik orang, nanti wajib ada mahram. Kalau tidak boleh pergi haji haram, perempuan pergi haji umrah kalau tidak ada mahram. Sekarang kan diurus negara. Ada penanggung jawabnya, ada bironya, jelas jadwal keberangkatannya, jelas jadwal kepulangannya, penginapannya jelas, jaminan keamanan terjaga. Untuk zaman sekarang tidak perlu lagi mahram. Karena sudah diurus oleh pemerintah. Kalau ibu di negara barat, tidak ada pemerintah ngurus haji. Pergi sendiri aja lah. Pakai mahram, kalau tidak boleh berdosa. Cuman persoalannya kalau suami ibu tidak ingin umrah, lalu ibu dapat izin, pergilah.
Yang masalah ibu ingin umrah, suami tidak mau, dia melarang ibu. Haram pergi. Dah, pergi umrah awak lah. Dia malah dah. Nek, kau dan saya pergi surang bah. Dan saya dah pergi lah, kau tak pergi lah. Kau betul kecilnya kan. Menurut tahu apa aku itu masuknya, tuh aku contoh saja tu. Dia separuh Firaun tadi lah, gitu. Ibu jangan ngototnya deh. Awak dapat urusan awak, kemana kata-kata itu piti dia dibayar, kata piti dia lah. Tak boleh, dah dapat sana nanti. Kalau memang dicegahnya, tak usah, ya sudahlah, tahan sajalah. Kecuali dia kasih izin, abu yang nak pergi lebih ibu pergi lah, ada pergilah. Tapi kok indah, saya sama dia, ibu pergi ke masjid, minta izin tu. Pak, dia pergi masjid ni. Apa nak ke masjid dah? Dia masjid ni. Dan saya dah ke masjid dah. Kau ke masjid panjang aja. Itu berhenti. Selibut aja ke masjid ni. Istana. Kalau ibu ke masjid dapat pahalanya, duduk di sana leh. Kalau ibu patuh tadi bertahan, istana. Kecuali salah je tagahan. Puasa je tagahan, tak boleh patuh. Tapi kalau ke masjid je tagahan, berhentilah. Ya kan tak semua kita dapat suami yang ideal, ibu. Kalau ibu musim ini mungkin ya alhamdulillah suaminya ideal, salehah, saleh satunya tu. Tapi tak semua dapat yang seperempik Firaun tadi bah. Ibu bersabarlah, bertahan ibu dulu. Istana nanti tu. Gitu. Jadi kalau ibu dicegah umrah sama suami, tak usah pergi. Kecuali dia tak mau ikut, ibu pun tak dicegahnya, ya berangkatlah. Tak pakai mahram, tak apa-apa. Karena mahram itu adalah yang menjaga kita di negara. Ada regulasinya, ada aturannya, ada petugasnya kan. Kalau berangkat dengan biro kan ada petugas. Ada mutawifnya, ada penjaganya, ada yang kebutuhan kita diurus. Tidak perlulah pakai mahram. Gitu. Masih ada ibu tadi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai ini, Ustaz, ria dalam beramal. Di situ kan dalam beramal itu kan ada dua Ustaz. Boleh terang-terangan dan boleh. Ya, boleh sembunyi-sembunyi. Nah, bagaimana Ustaz? Begini kan kata Allah itu di surah Al-Baqarah tuh. Al-Baqarah 271. Intu'du sadaqah fa ni'mahiyya. Kalau engkau menampakkan sedekahmu, bagus. Bagus. Ibu bersedekah, saya 1.000.000, ibu fulana 1.000.000. Bagus. Apalagi orang termotivasi pula nanti bersedekah karena ibu. Double pahala ibu tambah dia bersedekah karena kita. Tapi kata Allah, wa in tufuha, kalau engkau sembunyikan, tidak ada yang tahu kecuali engkau dan Allah, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik. Ibu mau yang baik atau yang lebih baik? Yang lebih baik lah. Kalau ditanya boleh tak terang-terangan tu boleh, kata Allah. Bagus mana? Tak boleh bagus. Cuman ada yang lebih bagus. Yang lebih bagus tu jangan kasih tahu orang. Makanya ibu-ibu kalau mengantarkan sesuatu zakat apa saja itu antar saja ke rumah dia. Jangan suruh dia ke rumah kita. Karena begitu supaya kita tak nampak oleh orang, dia pun tak menerima, tak nampak, datang ke rumah dia. Jadi sedekah yang paling bagus kata Allah, in tukhfuha, kalau engkau menyembunyikannya dari mata orang. Itu yang saya katakan kalau ibu bangun masjid jangan kasih nama kita. Khawatirnya ibu termasuk nanti yang tidak menyembunyikannya. Karena nama kita diabadikan di sana. Tapi kalau ibu aman dari riya, silakan. Karena setan ini jam terbangnya tinggi, ibu. Pengalamannya udah jauh sebelum Nabi Adam, tak pernah mati dia. Ibu kalau tidak mau bersedekah, ditaga aja bersedekah, tidak bisa, tidak dicegahnya bersedekah. Disuruhnya bersedekah sebanyak mungkin. Tapi dibelokkannya hati nanti. Ibu berteriak, ambo 2 juta. Ibu fulana 2 juta. Lalu tetangga ibu yang dekat ibu duduk sebelah, itu pegang ibu tuh. Bu, banyak ibu sedekah. Itu mulai gadang hati ibu. Mulai bahagia ibu. Atau batang balok komentar, alhamdulillah. Dan dari dulu dan situ. Itu selesailah. Selesailah. Makanya sembunyikan lebih baik. Zaman sekarang ini gampang ibu. Ibu kalau ingin bersedekah ke orang,
atau zakat, udah minta rekeningnya, transfer. Nggak perlu kasih tahu saya transfer ya, nggak perlu, biar dia tahu sendiri. Ya, transfer lebih aman, nggak ada riya. Kalau ibu kasih langsung nanti ada juga tuh riyanya. Sebentar ibu dulu naik ke tonggak. Ibu tanya tadi, nah, silakan. Waalaikumsalam. Oh ya. Oh, Nabi tidak menyebutkan usianya, pokoknya yang mati anak. Mau anak kecil, mau anak tua, anak dewasa. Bah, anak kok tidak mudah kalau mati, ibu. Tidak mudah. Saya walaupun sudah 45 tahun, kalau mati sekarang ibu bapak saya tuh stres bila tuh. Iyalah. Tidak ada ya batasan usia kalau anak nih kalau mati ibu berat bebannya tuh ibu, berat. Kalau anak tuh mati. Itu makanya tidak mudah mengatakan alhamdulillah kalau anak yang mati. Ya dah. Beda ibu yang pernah kematian anak, yang pernah kematian bapak, coba mana rasa yang lebih berat? Mati anak berat tuh. Ya dah. Di saat itu dia mengatakan alhamdulillah, innalillah. Ya, jadi anak itu bukan anak kecil aja, semua kalau dia kematian anak. Kalau anaknya dulu mati di dia. Maka istana untuk yang di surga karena bebannya begitu berat. Gitu. Tadi ibu ya. Demi kemaslahatan dia. Nah, dalam hadis Nabi ada 3 bohong yang tidak diberi dosa. Ya, semua dosa, semua bohong itu dosa, tapi ada 3 bohong yang tidak dikasih dosa. 1, indal harbi, dalam keadaan chaos, perang, tawuran. Ada orang diburu hendak dibunuh. Lalu dia bersembunyi. Lalu nampak oleh kita dia bersembunyi di sana. Yang mengejar bertanya, Bu, ada enggak orang lewat sini? Enggak. Demi menyelamatkan nyawa dia boleh berbohong. Boleh, tak berdosa. Yang kedua, indal islah. Ada orang yang tidak berbaikan, bermusuhan. Si A, si B bermusuhan. Tapi dua-duanya sahabat kita. Si A berkawan Jawa, si B berkawan Jawa. Lalu datang si A memburuk-buruk si B ke ibu. Datang lu si B kau bertanya, kecik si A tadi. Ibu jangan jujur. Jadi seritun sadonya bertambah bacakaknya ibu. Ibu boleh berbohong. Kata dia, ibu itu orang baik. Tapi niat kita supaya mereka berdamai. Aku tidak dikasih dosa. Yang ketiga, hadisur rajuli imra'atahu. Bohongnya seorang suami untuk menyenangkan hati istri. Itu boleh. Jadi seorang suami berbohong supaya istrinya bahagia. Itu boleh. Boleh. Contohnya apa? Ibu masak ibu kan tak pura-pura soe. Gampang-gampang pipi makan. Ada beraso lah. Nyo nyasak lah bertanya tuh. Bapak, ini lama Pak. Jangan jujur Pak. Kalau bertanya ibu, lama berbohong lah. Ibu kalau masak dari dulu sampai kini tidak berubah. Berutuh, tidak apa-apa. Bapak ibu kalau dipuji masakannya bahagianya Masya Allah. Yalah. Apa pujilah masakan ibu kau dah 2 jam dah kawan tim ni cik. Bahagia. Ya. Atau ibu berbohong demi menjaga perasaan suami. Misalnya bau kaki apa, udah tanggung nggak tanggung bau. Selama duit baru tadi. Ini kan dapat itu lama itu gampang itu Pak. Itu bertanya, bau kaki apa Bu? Ibu jangan jujur, nggak kaki apa di dulu udah awet Pak. Kalau kejar bau kok singgungnya, ya, kancang baunya. Ya, kan singgungnya beko. Kan ibu artinya bagai. Kalau ibu kecet kaki apa tuh? Oh.
Menuso enggak. Ya macam-macam kan. Orang kan macam-macam Ibu. Ya, kalau Ibu tahu perangai apa tuh kalau ditegurnya marah, Ibu berbohonglah supaya hatinya senang. Anda apa-apa, enggak berdosa tuh. Yang enggak boleh tuh membohongi istri. Membohongi istri itu beda dengan berbohong menyenangkan istri itu, Ibu. Ada pernah kejadian, saya dapat ceritanya, Ibu ya. Jadi, Ibu punya suami, hobi memancing kelawi. Jadi, pemancing kelawi itu 3 kali seminggu. Pai sore pulang subuh, pai sore pulang subuh. Satio pai ke mancing, kita nyuri istri kamada, mancing. So tanya oleh kamada, mancing istri ko picayo Ibu, pemancing bertahun-tahun Ibu. Ketika apa ko mati lah tahu, datang ibu-ibu buah anak 2. Ternyata mancing selama ko nak kalawi apa. Makanya ibu-ibu kalau apa-apa yang suka mancing kalawi, perlu turuin enggak sekali. Itu salah tampil mancing. Itu membohongi istri itu tidak boleh itu dosa. Ya. Ini berbohong menyenangkan hati istri. Ibu pakai baju baru. Baju baru. Kalau bantu kan tidak baru gitu tuh. Ibu kalau pakai baju baru kan biasanya kan dikacau deh kok. Atau minta caption nama tu mah. Kau bertanya ke Pak, pas Pak, cocok Pak. Jangan jujur apa Ibu, Desi Ratnasari. Desi Ratnasari umur seiko lego. Tapi tidak ada dosa. Kalau Ibu tuh bahagia, bahagianya berbohong membahagiakan ya, bukan membohongi. Beda, membohongi beda. Gitulah dulu. Kalau sangat dua nih, Ibu, itu dulu deh. Yang lap apa Ibu? Jadi satu aja lah. Ya. Baik. Iya. Boleh. Ibu pakai lidah aja bacanya, tidak usah pakai suara. Jangan pula Ibu. Bu, ambo ikut berduka yo anak Ibu mati. Alhamdulillah. Itu lain lo tanggap pedurak boleh aman deh ya. Sehat lega dia. Biasa aja. Alhamdulillah. Jangan seperti Ustaz maaf ya. Alhamdulillah. Jangan begitu pula. Ya biasanya lah. Kami di IAIN Ibu sekarang jadi UINDO. Dulu di IAIN itu ada cerita, saya dapat cerita ya. Ada rektor UIN itu namanya Mansur Malik. Pak Mansur Malik itu Ibu, sauto anak mati. Sauto. Anak, istri, menantu mati sauto. Bagalimpangan main di rumah tuh. Pagi sehat, pulang main sedonya. Cie dah mati nak bayi. Tapi apa tuh yo tanang Ibu. Tidak ada tangisan, tidak ada isak, tidak ada dia. Dia yakin istana di surga menanti dia. Ada orang yang bisa setenang itu Ibu. Karena tadi makanya Allah tanya ke malaikat, setelah kau cabut nyawa anaknya, apa yang dia katakan? Alhamdulillah, innalillah. Bangunkan istana di surga. Beri namanya langsung, Baitul Hamdi. Begitu istimewanya kematian anak itu. Ya. Jadi tidak perlu Ibu keraskan pula, alhamdulillahnya. Jangan Ibu kan matian. Bu, kata dokter, anak Ibu lah dulu dah ada dole Bu. Alhamdulillah. Biarlah bapak Ibu kau ya apa aja dia. Iya kan kalau yo kebaikan Ibu ada porsinya Ibu. Kalau tidak sesuai porsinya tidak jadi kebaikannya kalau. Iya. Tidak jadi kebaikan kalau tidak ada porsinya ada. Ya, Nabi Ibu kalau sebelum ke masjid, setelah berwudu, mencium kening istrinya. Ya kan? Sudah Nabi itu, mencium kening istri. Tapi Ibu kalau tidak biasa, apa gitu, itu Ibu pun ganti itu. Apa-apa yang masjid itu nyelokan yang Ibu langsung cium. Selama kau tak pernah mereka. Pakai Ibu kada anak yang cerik cadian lapak pula tak kelamun.
Kita mati capek apa untuk mana? Nanti gaji saya Pak Mai. Kalau enggak porsinya, ini harus porsinya. Porsi dah aneh ya. Begitulah. Nah, Bu, satu aja Bu ya. Nah, terakhir. Ini yang saya pertanyakan. Ya. Tentang anak yang meninggal bukan. Ya. Kita tidak mengucapkan nama saudara. Anak yang meninggal ini dari mulai dia menikah sampai 2 tahun lamanya di anak 2 meninggal anak tadi 2 tahun itu dia menanam batin terhadap suaminya. Kita tahu selama ini dia mengeluh tentang penderitaan kebangkitan meninggal dia. Tapi kita cuma kita bilang ini bagaimana? Ya, kalau tadi hadis kami begitu bunyinya. Bila mati anak seorang hamba, Allah panggil malaikat yang cabut nyawa. Kau cabut nyawa anaknya, iya. Kau cabut buah hatinya, iya. Apa yang dikatakan hambaku? Dia mengatakan alhamdulillah dan innalillah. Kalau begitu bangunkan di sana. Kalau tidak begitu, udah cukup syarat. Kalau mati anak saja belum tentu syarat cukup. Kalimat ini makanya namanya Baitul Hamdi. Karena alhamdulillah tadi. Gitu tuh. Tapi asalkan ibu bersabar, mudah-mudahan dijadikan juga di sana. Ya, yang punya anak yang mati, insya Allah di sana lah kalau ibu bersabar. Nah, begitu. Ya, tapi kalau apa mati, ibu baca alhamdulillah, enggak. Ya, kalau ajo gadang alhamdulillah bisa tuh kalau apa mati. Ya. Nah, begitu dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.